Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh sama-sama kembali beribadah, bersekutu di tempat ini. Kami boleh memuji menyembah nama-Mu yang kudus. Dan kalau sebenarnya kami akan menerangkan sebagian dari isi hati-Mu, merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Allah. Kami boleh mengerti yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami pada siang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Karena itu Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami semua pada saat ini. Kami tundukkan hati kami, telinga kami, pikiran kami dalam kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa, kami bersyukur. Mari bersama-sama katakan, amin. Teman-teman silakan duduk. Thank you tim Praise and Worship. Kak Endah, teman lama. Oke, siang hari ini saya diberikan satu judul seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, saya geser dikit. Tapi kayak tadi udah baca cukup lama ya. Kita akan membahas satu tema sepanjang bulan ini tentang the upside down kingdom. Atau Kefas suka mengutip perkataan seorang pendeta, Pak Yowas, dia pernah bilang sebuah kerajaan yang sungsang. Kerajaan yang sungsang itu kalau teman-teman dengar kata sungsang biasanya itu di dalam di dalam proses kehamilan seorang wanita di mana bayi yang harusnya lahir kepalanya ada di bawah, tapi dia posisinya berputar, jadi kepalanya di atas. Dan digambarkan bahwa kerajaan yang sungsang itu seperti itu. Kerajaan yang enggak ada di posisi yang seharusnya. Oke, tema hari ini, The Upside Down Kingdom. Ayat bacaan kita saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, satu ayat yang kita sama-sama pasti udah sering dengar, apalagi yang sekolah di sekolah Katolik, pasti ini udah jadi ayat hafalan sehari-hari. Doa Bapa kami. Saya akan bacakan buat kita semua Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Teman-teman, kalau kita yang hidup semua pasti hidup di Jakarta ya. Reksi tapi kayak udah jadi warga Banten. hampir Banten tapi mungkin belum. Semua yang di Jakarta itu pasti berpikir bahwa ketika pada hari-hari tertentu, entah itu hari raya yang panjang, libur panjang, atau pas pandemi kemarin, kita kayak ngelihat, nih Jakarta kok unik banget ya. Lalu lintasnya itu tahu-tahu sepi, lenggang di mana-mana, yang anak motor suka Sun Mori gitu kan, minggu pagi, Sunday morning ride. Terus kayak nih Jakarta benar-benar sesuatu yang ajaib gitu. Nggak ada kemacetan. Bahkan waktu pandemi kemarin, awal-awal pandemi, sini masih pandemi ya, belum ada keputusan pemerintah menjadi sebuah endemi. Tapi awal-awal pandemi sampai media itu melihat kok awan Jakarta jadi bening banget. Padahal berapa hari terakhir ini kembali media dunia bahkan menilai udara Jakarta itu salah satu yang paling buruk di dunia. Setelah ada sebuah kota di India, lalu ada Bangkok di situ. Dan kayaknya kok unik banget kejadian seperti itu ketika ya libur panjang, pandemi yang baru terjadi beberapa waktu lalu. Dan kita mikir bahwa ketika hari-hari ini polusi makin menjadi-jadi, kemacetan makin menjadi-jadi, dan kita mikir Jakarta udah kembali normal. Pernah ada yang mikir gitu enggak?
Jakarta kembali normal. Padahal kalau kita sama-sama mikir dengan benar, pakai pikiran logika kita yang benar, itu malah nggak normal teman-teman. Sebuah kota yang kemacetannya parah, yang polusinya parah, yang katakanlah tingkat kemiskinannya juga mungkin parah, itu bukan sebuah kota yang worth for living. Makanya kalau teman-teman lihat kota-kota yang negara yang paling layak untuk dihuni di dunia, itu bisa dibilang sebagai sebuah negara yang dikatakan seperti surga, teman-teman. Ada orang yang bilang bahwa harta yang paling berharga itu keluarga. Tapi aku punya saudara sepupu, dia kuliah di Auckland di New Zealand, tinggal di situ nggak pengen balik teman-teman. Udah dapat green card nggak akan dilepasin sama dia. Karena apa? Dia bilang itu kota indah banget. Kalau teman-teman yang pernah nonton The Lord of the Rings, ya itu New Zealand kayak gitu, gila keren banget teman-teman. Dan sampai mikir, udahlah keluarga kan aku bisa nanti pulang ke Indonesia, nengokin orang tua, nengokin kakak. Tapi namanya tinggal, nggak mungkin dia lepasin sebuah kota yang begitu indah untuk kehidupan yang penuh dengan kemacetan, penuh dengan polusi, penuh dengan masalah. Aku nggak ngomong politik teman-teman, ini jangan dibilang pembicaranya buzzer nih. Enggak, tapi ini fakta. Kecuali seseorang yang punya panggilan khusus, udah tinggal di luar negeri, terus kayak, lu balik ke Jakarta deh, benerin Jakarta. Benahi Jakarta, kalau enggak akan, orang udah tinggal di luar negeri yang kotanya begitu indah, balik ke sini. Itu baru sepupu, aku ada teman yang dia baru aja pindah ke Kanada, Vancouver, dan kayak, ya sama, halnya sama. Ngapain balik ke Jakarta ya? Udah tinggal di tempat yang begitu indah, ngapain harus balik ke sebuah dunia yang penuh dengan persoalan. Nah teman-teman, kalau kita mikir kota yang normal, sebuah situasi yang normal, itu situasi yang benar-benar layak untuk kita tinggali dan hidupi. Persoalan adalah kehidupan kita sebagai seorang Kristen juga kadang-kadang kita terbalik antara apa yang normal dan yang enggak normal. Oh, aku orang Kristen tapi pergaulanku ya sama teman-teman yang mungkin enggak kenal Tuhan. Dan apakah kehidupan kita di antara orang-orang yang enggak kenal Tuhan membuat sebuah perbedaan antara yang normal dan yang enggak normal, teman-teman. Aku punya teman, misalnya ada orang bilang, aku punya teman, dia punya hard disk 4 tera isinya bokep semua, tapi gue cuma punya satu flash disk kecil 64 giga isinya bokep juga sih. Tapi lebih baik kan, sama aja nggak ada bedanya. Terusan apa bedanya antara cuman soal size-nya doang kan, yang satu lebih banyak, satunya lebih kecil. Tapi dua-duanya sama-sama nggak ada beda sebenarnya. Nah, kehidupan kita harusnya membuat sebuah perbedaan di antara orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Kalau balik ke situasi di kota kita, aku mungkin sering kayak orang gila aja di jalanan. Teman-teman yang bawa motor pasti tahu betapa ganasnya lalu lintas di ibu kota ini. Sampai kadang aku berpikir, ini apakah orang di Jakarta udah mulai mau kayak orang di luar negeri, kalau jalur yang maju itu sebelah kanan dan jalur yang berlawanan arah sebelah kiri. Tetapi kerap kali kita, ya udahlah emang udah nggak bisa diubah. Padahal ketika kita hidup sebagai orang Kristen yang Yesus katakan setiap kali kamu berdoa, katakanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Francis Chan, seorang pendeta, pernah bilang gini, kalau kehidupan kita masih masuk akal buat orang-orang yang nggak kenal Tuhan, maka ada yang salah dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita berkendara di jalan raya, tetapi cara berkendara kita masuk akal buat orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang nggak taat pada peraturan dan segala macamnya,
maka ada yang salah dengan cara kita berkendara sebagai orang Kristen. Kalau kita belajar di sekolah, tetapi cara belajar kita masih masuk akal buat orang-orang yang nggak takut akan Tuhan. Nyontek jalan terus, bohongin guru jalan terus. Sekarang sekolah online, gue nggak tahu apakah persoalannya sama kayak dulu, karena orang pada bilang ya udah namanya sekolah online, ujung-ujungnya open book juga gitu. Cuman persoalannya adalah apakah kita sekolah, kita bekerja, kita menjalani kehidupan kita masih masuk akal buat orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Kalau iya, berarti ada yang salah dengan cara kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Padahal kalau kita baca semua ajaran dari Yesus, pengajarannya itu kayak nggak make sense buat orang-orang waktu itu, apalagi buat zaman ini. Ada orang yang bilang bahwa garis besar dari pengajaran Yesus itu adalah khotbah di bukit, teman-teman, yang dibuka dengan sebuah, katakanlah sebuah puisi, perkataan indah. Beatitudes, itu sebuah perkataan yang sangat indah tetapi sangat gak masuk akal, teman-teman. Kalau kita baca panjang lagi, isinya kira-kira benar-benar kayak bertolak belakang. Kok orang yang bahagia itu orang yang miskin, orang yang bahagia itu orang yang berduka cita, orang bahagia adalah orang yang dibully. Orang yang bahagia adalah orang yang cari kebenaran. Orang yang bahagia itu orang yang dia malah ngasih banyak ketimbang menerima banyak. Orang yang bahagia adalah orang yang menjaga hidupnya tetap kudus di tengah sebuah angkatan yang gak peduli sama namanya kekudusan. Orang yang bahagia adalah orang yang membawa damai, meskipun damai ada harganya, teman-teman. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita membawa damai, berarti we make peace with everyone. Kita benar-benar kayak nggak ada musuh sama sekali, tapi nggak mungkin teman-teman. Di tengah sebuah dunia yang penuh dengan kekerasan, dunia yang penuh dengan kebencian, membawa damai adalah sebuah pertentangan yang nggak bisa dihindarkan sebagai sebuah perlawanan. Yesus itu kan membawa damai, tetapi apa? Pada akhirnya, ya dia membuat sebuah perlawanan terhadap orang-orang yang punya nilai yang berbeda dengan apa yang dia bawa dari surga, teman-teman. Ketika kita ngomong surga, jangan mikirin tempatnya, pakai baju putih, nyanyi sama-sama, bersama-sama untuk sebuah waktu yang enggak terhitung, enggak, teman-teman. Surga sejatinya bicara tentang hubungan antara pribadi di dalam Allah Tritunggal itu sendiri, dan hubungan itu hubungan yang menjadi sebuah prototipe dari hubungan antara umat manusia dengan bahkan ciptaan lainnya. Dan perhatikan bahwa orang-orang yang membawa damai nggak akan pernah damai sepanjang hidupnya. Uniknya itu loh, orang-orang yang mengusahakan damai justru malah nggak pernah mengalami kedamaian di sepanjang hidupnya. Let's say, aku karena pecinta seorang teolog Jerman, aku belajar tentang ajaran yang namanya Dietrich Bonhoeffer. Dan dia seorang yang menentang namanya Holocaust, teman-teman. Dia ngelawan Hitler, dia nggak setuju dengan sebuah pandangan kalau suku Arya itu sebuah suku yang ras yang superior, dan orang Yahudi layak buat dibunuh. Waktu itu sampai 6 juta orang Yahudi mati gara-gara Nazi, bayangin. Dan Bonhoeffer, dia itu membuat sebuah usaha untuk membuat perdamaian di Jerman dan sekitarnya di Eropa waktu itu, dengan sebuah harga sangat mahal, dia harus mati di tiang gantungan. Untuk sebuah kedamaian. Kita semua tahu seorang tokoh yang membuat sebuah speech yang sangat terkenal, I have a dream. Siapa? Martin Luther King Jr., seorang yang begitu cinta Tuhan, dia menuntut supaya ada kesamaan hak antara ras manusia, nggak ada lagi warna kulit putih, kulit hitam, semua hak orang itu sama di hadapan hukum, dan dia harus ditembak mati untuk apa? Kedamaian.
untuk sebuah usaha mewujudkan kesamaan kemanusiaan. Murid-murid Yesus, 12 orang, satu yang sebenarnya udah diusahakan supaya dia mati tapi nggak bisa dibunuh, namanya Yohanes. Tapi 11 sisanya mati sebagai martir karena apa? Menyaksikan Injil. Injil apa? Kabar baik tentang Yesus Kristus bagi siapa? Kemanusiaan, teman-teman. Injil itu hanyalah bisa dikatakan Injil ketika dia membawa kabar baik untuk siapa? Umat manusia. Bahwa nggak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia lainnya sehingga layak buat dicintai Allah, tetapi kita semua sama dan kita dikasihi oleh Allah. Dan karena usaha untuk mewujudkan itu, para murid Yesus yang 11 orang harus mati sebagai martir. Jangan kita mikir kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu sebuah doa yang biasa-biasa aja, teman-teman. Ini sebuah tema yang menantang kita semua, bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh berdoa supaya kerajaan Allah datang, gak akan pernah menjadi seorang yang pasif di dalam hidupnya, untuk mewujudkan kerajaan itu hadir di tengah-tengah dunia ini. At least di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman media sosial kita. Di tengah-tengah apalagi pertemananmu, antar pacar. Bahaya kalau kita dengan pacar aja udah gak membawa damai, gak mengusahakannya, apalagi hubungan yang lain-lain. Tapi kita gak akan ke sana hari ini. We'll speak a general term ya, kita akan ngomong sesuatu yang umum bahwa setiap hal yang kita hadapi, apakah kita membawa damai di sana supaya kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir dan nyata di tengah-tengah lingkungan kita. Karena kita seringkali berpikir bahwa kita berdoa supaya kerajaan Tuhan itu hadir di sekolahku, tapi ya udah cuman supaya kita berprestasi dan itu cukup. Tapi nggak cukup, teman-teman. Kita berdoa supaya kerajaan Allah hadir di tempat kerja kita, tetapi sekedar supaya kita kerjanya baik, kita dapat promosi, kita punya gaji yang baik, itu nggak cukup, teman-teman. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh supaya kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka ada sesuatu yang harus kita bayarkan sebagai orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Bahaya kalau kita semua ngakunya dan kita bernyanyi aku anak raja, engkau anak raja, tetapi kehidupan kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang nggak kenal siapa raja yang kita sembah. Nantang ya. Tapi persoalannya memang bahwa seringkali kita itu diam terhadap hal-hal yang nggak benar di sekitar kita, teman-teman. Kenapa dunia semakin buruk hari-hari ini? Apakah dunia kekurangan orang-orang baik? Enggak, tetapi karena orang-orang baik memilih buat diam. Orang-orang baik memilih buat nggak bersuara, orang-orang baik memilih untuk ya udahlah, emang kejadian atau apa yang dibilang di Alkitab sebagai sebuah yang too good to be true. Bahwa apa yang terjadi itu kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin cuma hanya sebatas imajinasi dan halusinasi dari orang-orang Kristen. Ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu bahwa Tuhan sedang menjadikan segala sesuatunya baru. Dan harusnya ketika kita membaca ayat-ayat seperti itu, kita membaca apa yang dikatakan di kitab Wahyu 21 itu, harusnya kita berpandangan, kitalah diundang untuk mewujudkan dunia yang baru itu, teman-teman. Dimulai dari tempat di mana kita berada saat ini. Mungkin kita nggak kayak seorang anak kecil yang ketika dia masih belasan tahun udah berpikir untuk melawan human trafficking. Mungkin belum sampai ke sana, tetapi ada anak yang usianya belasan tahun, dia udah berpikir buat menghentikan perdagangan manusia yang ada di Indonesia. Itu ada. Mungkin kita belum ke sana, tetapi ketika kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita,
Saya percaya bahwa dampak yang sama itu juga bisa teman-teman lakukan dimanapun teman-teman berada. Jadi kita kalau misalnya di sekolah kita belajar lebih keras dari yang lain. Bukan cuma sekedar kita supaya jadi pinter dan jadi juara di kelas dan di sekolah. Bukan itu, tetapi usahakanlah supaya kita mewujudkan sebuah suasana belajar yang memang normal seharusnya. Gak ada nyontek-mencontek. Pengen tahu nggak? Ya tapi sekarang mungkin udah berubah ya. Aku kayak berpandangan bahwa kok kayaknya situasi sekolah paling ideal itu kelas 1 SD sampai 3 SD. Karena apa? Pada zamanku, usia-usia gitu kayak belum mengenal contek-mencontek teman-teman. Ngerjain PR benar-benar di rumah, nggak di sekolah. Belajar ya benar-benar belajar. Tapi ketika setelah kelas 3 SD biasanya udah kenal contek-mencontek. Dan itu kita mikir mungkin itu mah udah lumrah lah. Itu gak lumrah teman-teman. Yang mungkin nanti yang udah kerja juga mikir ya markup uang perusahaan dikit-dikit gak apa-apa lah, lumrah. Itu gak lumrah teman-teman. Kalau kita kerja lebih keras di kantor kita, tujuannya apa? Supaya kita mewujudkan kerajaan Allah itu hadir di sana. Bekerja dengan benar, bekerja dengan bersih. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh kemanusiaan itu hadir di tengah-tengah tempat teman-teman bekerja. Kalau teman-teman yang sudah atau akan berkeluarga juga harusnya berpikir hal yang sama. Ya pada pasangan itu sebuah hal yang harusnya normal meskipun di tengah sebuah angkatan atau zaman yang melihat bahwa ya kita ganti pasangan juga nggak masalah kok. Selingkuh juga nggak masalah kok, ada di TV-TV. Orang juga akhirnya nikah sama selingkuhannya. Itu nggak normal teman-teman. Apakah hari-hari ini kita hidup dengan sebuah settingan dari media atau justru dari firman Allah? Hidup sebagai orang Kristen akan selalu membawa pertentangan dengan kehidupan di mana kita berada pada hari-hari ini. Soalnya apakah kita akan tetap berpegang kepada Injil yang kita terima, kabar baik buat semua umat manusia bahkan ciptaan, atau kita mau mengikuti sebuah normal yang baru. Kan berapa waktu belakangan kayak istilah normal yang baru atau new normal itu sebuah istilah yang kayaknya lazim banget buat kita kan. Tapi percayalah bahwa sebuah new normal dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah sebuah kehidupan yang normal atau kehidupan yang alami sebagai orang Kristen. Jurgen Moltmann pernah bilang gini, mujizat Yesus, kesembuhan-kesembuhan yang dia lakukan itu adalah salah satu atau satu-satunya hal yang alami pada waktu dia ada di dunia ini waktu itu. Mujizat Yesus adalah sebuah hal yang alami di tengah dunia yang terluka, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang hancur teman-teman. Kita mikir kayak, mujizat Yesus itu sesuatu yang supra alami, supranatural. Moltmann bilang enggak, bukan. Mujizatnya itu bukan sebuah hal yang supranatural, itu hal yang alami bagi sebuah dunia yang alami sesungguhnya. Mau lihat dunia yang alami sesungguhnya seperti apa, bacalah kitab Kejadian 1 dan Wahyu 22, itu sebuah dunia yang normal seharusnya yang kita hidupi. Persoalannya apa? Ketika dunia mulai jatuh dalam dosa. Dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20, itu isinya dunia yang nggak normal teman-teman. Dan bukan hanya nggak normal, kabar baiknya adalah dunia yang dimana kita memperjuangkan supaya dunia ini kembali kepada keadaan yang seharusnya. Sekarang kita ada di dunia yang benar-benar kacau balau, tapi kabar baiknya adalah Injil itu tetap harus kita beritakan. Bukan cuma ngomong teman-teman. Wujudkan dengan kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Kita mungkin ngerasa, aduh gue bisa apa sih di tengah dunia yang kayak gini kacau balau.
setia sama hal-hal yang mungkin Tuhan percayakan, hal-hal yang sederhana. Aku udah bilang kalau belajar yang benar. Kalau teman-teman berkendara yang benar. Kak, macet parah, ya ikuti peraturan deh coba. Kalau kamu ikut peraturan, nyetirnya dengan etika berkendaraan yang benar, harusnya lalu lintas akan lebih baik. Macet itu bukan hanya karena jumlah kendaraannya yang terlalu banyak, tapi karena orang-orang nggak punya etika berkendara yang benar. Kalau orang punya etika berkendara yang benar, orang bilang gini, macet, tapi itu kayak ternyata kok nggak macet-macet banget ya, karena apa? Semua sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan alur yang harusnya ada, aturan yang berlaku, lampu lalu lintas yang berlaku. Tapi karena manusia cenderung akhirnya gue harus yang terdepan. Bukan Yamaha yang terdepan, tapi gue harus yang paling depan. Itu tagline-nya bukan buat Yamaha, tapi biasanya buat diri kita kan. Selalu yang terdepan. Nah itu yang bikin akhirnya lalu lintas itu jadi kacau balau. Kehidupan kita pun seperti itu. Orang mikir gini kan, orang itu belajar, sekolah, kuliah harus lulus. Tapi berapa banyak orang yang berpikir bahwa saya kuliah dan sekolah itu supaya saya tahu lebih banyak dari diri saya sebelumnya. Kalau kita tujuannya belajar seperti itu, kita nggak akan mulai berbuat yang curang kok. Waktu kita kuliah, waktu kita sekolah. Saya kerja buat apa? Supaya saya bisa punya kehidupan yang lebih baik. Jangan mikir bandingin sama orang lain. Kalau kita mikirnya mulai bandingin sama orang lain, maka kita akan mulai berpikir bagaimana supaya saya bisa memperoleh lebih banyak. Bukan seperti yang Alkitab bilang, kasih lebih banyak. Jadi intinya kayak gitu. Ya sama kalau teman-teman nanti misalnya ada yang jadi pendeta, hindarilah supaya teman-teman muncul di akun sosial media namanya pastor install teman-teman. Ngomongnya sampai nggak enak. Karena apa? Gak pernah namanya Yesus itu memerintahkan supaya kita menunjukkan kemewahan dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus, teman-teman. Yesus bilang berbagai macam ayat di Alkitab, dia nggak ngelarang supaya kita bisa memperoleh banyak ya. Tetapi dia juga minta kalau kamu punya banyak, kasih kepada sesama manusia, itu yang Alkitab bilang padahal. Jadi kalau sampai ada sang bapak gereja bilang seperti ini, Santo Yohanes Chrysostomus bilang, kalau semua orang mencari dan mendapatkan apa yang cukup untuk dirinya sendiri, maka nggak akan ada si kaya dan si miskin. Tapi ketika orang mulai berpikir buat mencari lebih dari apa yang dia perlukan, makanya muncul namanya kesenjangan, dan itu yang menjadi persoalan utama kan. Dan parahnya ketika itu terjadi di gereja. Gitu. Loh kok jadi marah-marah sih? Enggak marah-marah sih teman-teman. Cuman ya, jujur catatanku hilang hari ini. Tapi puji Tuhan kayak masih bisa terekam dengan memori yang sedikit pendek. Tapi ya dia kayak terlalu bersemangat aja. Ternyata masih ingat. Tapi intinya gitu teman-teman. Kita berdoa supaya kerajaan Allah datang. Tapi persoalannya apakah kita siap ketika kita diminta buat mewujudkan kerajaan Allah itu melalui kehidupan kita. Kalau kita berdoa seperti itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Harusnya kita pun punya kesiapan supaya kita dipakai oleh Allah untuk mewujudkan surga itu di tengah-tengah dunia ini. Surga bukan tempat, sekali lagi ya. Surga bukan tempat, tapi adalah seorang pribadi yang namanya Yesus, di mana di dalamnya Allah itu nyata, Bapa nyata, dan melalui Roh Kudus yang hadir dalam hati kita, kita bisa menunjukkan siapa Yesus kepada sesama kita manusia. Saya undang boleh tim PW kembali maju ke depan. Sekali lagi teman-teman, kita hidup di dunia yang
terluka, dunia yang rusak, dunia yang jahat mungkin. Tapi kita punya sebuah kabar baik yang harusnya kita bawa dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Di tengah-tengah sekolah teman-teman, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah tempat kerjamu, apakah kita mendatangkan Yesus di sana? Apakah Yesus nyata melalui kita? Kita nggak dipanggil buat jadi lebih sukses, lebih kaya, enggak. Tapi kita dipanggil supaya Yesus menjadi nyata. Amin. Berbahagialah kalau teman misalnya dipercayakan sebuah hal yang mungkin besar. Bayang nggak kalau misalnya sekali waktu Hizkia jadi menteri pendidikan. Amin. Buatlah sebuah surga di situ gitu loh. Buatlah sebuah sistem pendidikan yang sungguh-sungguh mencerdaskan dan membuat orang itu nggak mikir soal curang di sekolah, di kampus. Karena seringkali gini, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita mikir soal become a better me than the others, ketimbang become a better me today than yesterday. Itu yang harusnya kan kita hidupi sebagai seorang Kristen sebenarnya. Waktu kita jadi orang, mungkin dulunya Kristen tapi abal-abal, tapi kita ketemu Tuhan dan kita bertobat sungguh-sungguh. Apakah turning point itu membuat kita menjadi orang Kristen yang lebih baik dari saya kemarin, dari saya minggu lalu, dari saya tahun lalu, atau saya ternyata sama aja? Karena standarnya kita ternyata orang lain di sekitar kita. Jadi hari ini teman-teman ketika kita mendengar apa yang telah kita sama-sama renungkan, saya ngajak teman-teman, ayo kita mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan supaya kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu hadir di tengah tempat-tempat yang saya datangi, tempat-tempat di mana saya ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kalau kami boleh mungkin memaknai ulang sebagian dari isi doa yang Engkau ajarkan sendiri. Di mana kerap kali kami berdoa supaya kerajaan-Mu datang di bumi ini seperti di surga. Tapi kerap kali kami mungkin menyia-nyiakan perkataan doa itu sendiri. Kerap kali kami nggak menganggapnya sebagai satu hal yang seharusnya kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus memampukan kami supaya mulai saat ini kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang bukan hanya berkata-kata supaya kerajaan-Mu datang, tapi kami mulai bertindak dengan kehidupan kami setiap hari supaya kerajaan Allah itu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu untuk itulah kami dipanggil dari dunia ini, tetapi juga diutus kembali ke dalam dunia ini. Supaya dunia yang tadinya menolak Engkau, melawan Engkau, pada akhirnya semuanya menjadi baru dan menjadi milik kesayangan-Mu sebagaimana yang Engkau cintai selagi dunia ini masih ada di dalam dosa-dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami renungi hari ini itu boleh memunculkan kegelisahan dalam hati kami. Supaya kami bertindak setiap saat, setiap waktu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama katakan, amin. Tuhan memberkati teman-teman.